Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Allah bilang inna dina indallahil Islam, dibaca tadi. Islam. Lalu Allah bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din sudah final. Ada lagi tandingannya. Bukan din ini saja yang final. Konsep KB juga sudah final. Alangkah hebatnya manusia. Mau kita ikut-ikutin seperti itu, akan menjawab di hadapan Allah. Pasti. Tidak mungkin. Wa ma yarfidu minqaul illa ladaihi raqibun atid. Apa ini mau kita biarkan begitu saja? Tidak ada suatu kebangkitan untuk merubah kita punya sikap ini. Ini karena tidak ada kesatuan, jadi menjadi pengecut. Coba kalau umat Islam ini bersatu, apa mesti kita takuti? Indonesia di mayoritas Muslim kok. Tapi itu tadi, yang dia yakininya itulah yang dia tinggalkan. Apalagi tanya penggede, kita bilang tanya orang awam juga sebegitu jawabnya. Mana bagus aturan Allah dengan aturan yang manusia bikin? Jauh semua aturan Allah yang bagus. Kenapa tidak mau dipakai? Kita ikut-ikut juga tidak mau dipakai, bahkan mendukung. Bahkan kiai-kiai yang panjang sorbannya ikut mendukung. Bagaimana yang awam yang tinggal ngebawon kata orang Jawa. Karena kiainya mengikut seperti itu, yang mengaku pemimpin ikut seperti itu juga. Mereka juga yang mengatakan bahwa tidak usah berubah lagi, sudah final. Kapan mau mati kalau sudah final? Sudah statis sampai kayak sampai mati ya begitu-begitu aja sudah. Maka keprihatinan ini tidak bisa dijawab dengan segala macam argumentasi dan kemampuan itu. Karena cukuplah kafirnya orang itu sama ayat itu. Sebab ada ayat, satu ayat, ada perintahnya, ada larangannya. Dua-duanya dilanggar, jadi sempurna 100% kafirnya. Sama ayat itu. Tidak kafir sama ayat lain barangkali. Ayat sholat masih tidak kafir. Tapi kafir dengan ayat itu. Mengingkari ayat itu. Masa dua-dua perintahnya ditentang semua. Satu perintah bersatu, satu perintah larangan berpecah belah. Dua-duanya nih. Istilah ditampik. Apa tidak sempurna kekafirannya orang itu sama ayat ini. jadi bukan ujungnya ini yang dibaca, ini kita ujungnya terus. Kiai bilang, kiai tidak pernah saya dengar tidak bilang marilah kita bersatu. Kiai yang berpecah belah itu ngomongnya juga begitu. Tidak dilihat depannya. Nah, maka sahabat itu begitu dia sudah Rasulullah wafat, ada khalifahnya. Tadinya Nabi mati, ganti Nabi. Setiap Nabi mati, ganti Nabi, katanya Rasulullah. Tentu kita setelah Nabi habis. Khalifahan dan pemimpinnya disebut khalifah. Mungkin itu bagian dari kesimpulan dan saya percaya bahwa Ikhwan Fillah sini mungkin ada yang mencatat sebagai oleh-oleh nanti ke rumah masing-masing. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk season sekarang kami minta 3 orang pertanyaan. 3 orang penanya untuk silakan mengacungkan tangan. Ya. Kemudian nanti diperkenalkan nama dan daerahnya masing-masing. Karena di sini mungkin dari berbagai daerah ya, dan kami mudah-mudahan bisa mengenal dan sebagai silaturahim lah. Baik, untuk sesi tanya jawab saya buka. Sudah ada khalifahnya pernah pendekatan dengan kelompok tersebut, boleh saya sebutkan, yaitu Hizbut Tahrir tersebut. Satu. Kedua, tentang bab berjamaah, kan ada hadis atau keterangan yang menyatakan bahwa dari kita itu memang harus berjamaah dan berkelompok. Tetapi kalaupun sama sekali belum pernah menemukan atau kelompok-kelompok yang boleh dikatakan baik atau benar berdasar katanya Kelompok-kelompok yang diprediksi oleh penanya tadi, dia adalah kelompok Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu mencita-citakan tegaknya khalifahan, tapi jelas belum menuju sebagai khalifah. Di Indonesia juga Hizbut Tahrir begitu, tidak ada khalifahnya. Di sana juga belum menuju khilafah. Memang Hizbut Tahrir, cuma bedanya di Indonesia tidak dalam keadaan kacau, di sana dalam keadaan kacau, bedanya itu. Tapi tetap belum, baru mencita-citakan tegaknya kekhalifahan. Apakah sudah ada hubungan dengan Hizbut Tahrir? Oh, ini sebelum ada peristiwa ini, dari awal kita selalu bertemu dengan Hizbut Tahrir. Jadi kita tidak mengambil jarak
untuk memperbesar pemerintahan. Kalau belum mau, kita bilang barangkali besok-besok mau. Dan saya sudah menawarkan kepada pimpinan Hizbut Tahrir waktu mungkin sudah sudah lama lah, sudah puluhan tahun yang lewat. Waktu Hizbut Tahrir itu datang ke mahasiswa di Lampung untuk mensosialisasikan kelimpahan. Saya utus warga Hilafah menyampaikan salam saya dan supaya mampir di kantor pusat Hilafah Muslimin. Mereka mampir situ mobil pimpinan dari Jakarta itu. Jadi saya sudah tawarkan, hei Hizbut Tahrir, saya bilang, kalian ini kan sudah banyak, saya ini kan baru setahun 2 tahun ini, belum ada apa-apanya. Sudah kalian kiai sudah banyak dan sudah tersebar ke mana-mana. Udah kalian ngomongkan kalipahan saja, saya kita akan kerahkan semua yang sudah beat untuk kita taat, termasuk saya taat sama khalifah agama supaya lebih cepat. Saya sudah bilang begitu sama Hizbut Tahrir. Kata Hizbut Tahrir apa? Pokoknya begini katanya, jangan dulu khilafah. Pokoknya Ustaz jalan, kami menggebu-gebu. Kata Hizbut Tahrir, kami menggebu-gebu akan menerangkan kehidupan sehingga semua masyarakat Islam paham wajibnya berkhilafah. Kalau sudah paham semua, diserahin kepada Khilafatul Muslimin. Ngomongnya begitu pula lagi kan? Wah, itu ngira ada ini ambisi jadinya. Yang enggak kita ini sama saja. Kata Hizbut Tahrir. Saya bilang sama bagaimana? Yang sama itu jawabnya doang. Soalnya beda. Ente bagaimana? Soalnya beda, jawabnya sama. Bagaimana itu Ustaz? Kata Hizbut Tahrir. Jadi saya bilang, coba Hizbut Tahrir lewat. Kata orang dia, Hizbut Tahrir, kapan ente punya khalifah itu? Kapan menang kekhalifahan? Kalau Khilafatul Muslimin lewat, kapan menyempurnakan kekhalifahan itu? Nah, ente soalnya tadi, kapan sampai mewujudkan khilafah itu? Kalau anak lewat dibilang kapan menyempurnakan kekhalifahan yang sudah ada itu? Kan beda soalnya, tapi jawabnya sama. Coba ini jawab, kapan suksesnya? Yang nggak tahu kan? Anak juga kalau ditanya gitu jawabnya nggak tahu. Kapan nggak tahu, jadi jawabnya doang yang sama, tapi soalnya beda. Ketawa kita ini. Karena ya sudahlah, sekarang ayo jalan dulu sampai kapan? Pokoknya wajib kita bersatu, itu prinsip. Ya tidak perlu kita lalu bersetegang, lalu bermusuhan, jangan. Apalagi sampai wah, orang yang belum menjadi warga khilafah itu, wah itu benar, jangan. Mukmin, kata Allah itu mukmin. Cuman kalau ada kekuasaan khalifah itu, kalau ada tidak mau ikut khilafah diperangin harga darahnya, bedanya itu ada. Cuman itu bedanya, seperti Khalifah Ali memerangi sahabat Nabi juga namanya Muawiyah dan umatnya. Karena ada wilayah kekuasaan tidak mau tunduk, diperangi. Walaupun dia ngaku khalifah juga, apalagi ngakunya bukan khalifah. Tapi kalau sekarang kita sama-sama berlomba, ya mana-mana saja yang jadilah. Pokoknya khalifah, jangan yang lain. Kalau diganti lain nanti acak-acakan. Seperti Arab Saudi jadilah raja. Akhirnya dia menguasai Arab Saudi saja. Mana ada orang mau Singapura atau orang sini mau taat sama Arab Saudi? Karena dia raja. Kalau khalifah, di sini perlu dibongkar bahwa ahli sejarah katanya. Padahal itu mungkin dari Yahudi. Orang Islam juga bikin sejarah bahwa negara Islam pertama adalah Medina. Ini suatu distorsi sejarah yang paling kelihatan. Sehingga orang memperjuangkan Islam dengan satu-satu negara. Ini kehancuran umat Islam itu. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu bukan presidennya orang Madinah. Dia adalah khalifah fil ardi untuk keseluruhan kaum muslimin. Dibatalkan dengan istilah bahwa negara Islam pertama adalah Madinah. Yang ngomong ini siapa? Nabi bukan, Allah bukan. Ternyata Khalifah Abu Bakar Siddiq bukan presiden Madinah. Apa Nabi Muhammad itu nabinya Mekah dan Madinah? Fatal sudah dikerjaan. Cuma dengan kalimat negara Islam pertama adalah Madinah. Akhirnya kita ribut-ribut mau menegakkan negara Islam, siapa itu? Nah, inilah dia. Maka kita
akan mewujudkan kekhalifahan untuk keseluruhan kaum muslimin, karena Islam ini adalah bersifat global. Umatnya inamal mu'minuna di dunia, bukan inamal mu'minuna Indonesiin atau inamal mu'minuna Misriin, ikhwatun, bukan. Inamal mu'minuna dimanapun berada, ikhwatun. Kita wujudkan itu, dan ajarannya adalah ajaran yang universal. Jadi harus secara menyeluruh, tidak berkeping-keping begitu. Lalu keping-keping negara, keping lagi dalam negara itu kelompok yang tidak bersatu. Dia tinggal kehancuran saja yang ditunggu. Maka apa artinya negara-negara itu kalau tidak bisa membuat satu kesatuan? Nah, adapun nanti kalau dengan sistem khilafah orang tidak mau bersatu juga, itu masing-masing tanggung jawab, lain masalah. Tapi kalau dengan kalangan seseorang kita tidak bersatu, nggak ada urusan. Tapi kalau dengan ketetapan Allah dan Rasulnya kita tidak bersatu, kita akan berurusan dengan Allah dan Rasulnya, itu masalah. Kemudian nanti hadis tadi bahwa bagaimana prinsip ini? Ya, walaupun satu orang katanya berjamaah namanya, asal kembali pada Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah bilang tadi umat ini akan berpecah belah, bergolong-golongan, jadi 3 golongan. Nama saya Jainal Abidin. Mungkin kalau sekarang ini saya tinggal Tasikmalaya. Aktivitas saya sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Nah, yang ingin saya utarakan di sini kepada Khalifah tadi mengatakan bahwasanya ada kabar gembira di daerah-daerah yang lain, bahkan di dunia internasional banyak orang yang membicarakan tentang masalah kekhilafah. Nah, kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan saya masih bersangkutan dengan saudara tadi yang pertama. Seperti kita ketahui bahwasannya pada tahun 1953 saya dapat kabar dari orang-orang Jamaatul Muslimin, mereka juga telah memproklamirkan seorang khalifah atau imamah yang bernama Wali Al-Fatah. Bahkan kalau sekarang sudah diganti dengan imamnya Muhyiddin Hamidi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Khalifah? Apakah sudah melakukan konfirmasi dengan mereka? Apakah mereka mau bersatu atau tidak? Mungkin sekian yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh menganggap enteng orang lain kan? Cuma karena ditanya, jadi terpaksa kita cerita. Sebenarnya kalau kita cerita banyak amat, nanti mau dia tanya, nanti sudah semua lah. Sekarang satu saja dulu, jadi yang lainnya jangan bertanya ke organisasi lagi. Sebab kita tidak mungkin membiarkan mereka kan. Mereka lah yang punya anggota umat yang banyak. Tentu yang pertama kita kasih tahu, mereka lah kita aja. Nah, sekarang kan ditanya tadi Betari, sekarang Jamaatul Muslimin. Berulang-ulang lah sampai sudah saya bilang sama Imam Hamidi. Nah, apa? Muhyiddin Hamidi. Di tempatnya, di rumahnya Pak Al-Imam Jamaatul Muslimin Muhyiddin Hamidi. Nah, ini saya nih tanya. Jadi bukan informasi ngawur. Ya seperti juga Hipotari tadi. Pak Muhyiddin, sudahlah umumkan kekhalifahan. Sudah antum atau siapa yang antum hendak itu. Kami tinggal ikut. Umumkan sudah kekhalifahan. Jangan umumkan yang lain. Kita bersatu. Lihat saya. Jawabnya apa? Ya Ustadz sering-sering silaturahmi kesini lah. Jadi kan bagus. Bukan? Kita beda. Enggak. Kan cuman sekarang saya mau silaturahmi ke situ. Yang sudah ini termasuk masuk apa ini? Tasik. Baru berapa kali saksi ini? Belum. Nah, baru sekali. Jadi bagaimana mau ke silaturahmi ke tempat yang lain? Yang sudah kemaskulannya saja begitu banyaknya, nggak ada waktu lagi. Akhirnya tidak terpenuhi, kata Pak Muhyiddin. Ya Ustadz juga fakih, katanya sering-seringlah silaturahmi kemari katanya. Ya hati kita ini Masya Allah umat Islam ya banyak. Jadi tahu-tahu kalau nggak salah di Cirebon ada sosialisasi, ada rupanya tidak atas restu Pak Muhyiddin. Tapi ini perlu diceritakan kan? Mungkin restu siapa, barangkali kebijaksanaan pribadi orang yang nakal barangkali, atau barangkali orang luar bilang begini, Khilafatul Muslimin tidak syar'i, karena Khilafatul Muslimin nama itu dikarang oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja.
Tapi yang syar'i itu adalah jama'atul muslimin wa imamahum, karena ada hadisnya talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Ditanya di tempat orang lain, ada sebarannya, tapi saya tidak tahu sebarannya. Tadinya saya tidak tahu. Tapi pertanyaan itu udah dialog begini, tanya, minta dijawab Ustadz. Jadi saya jawab, ya jawab saya beginilah. Sudah. Berjamaah. Berjamaah itu satu tata cara melaksanakan ajaran Islam. Berjamaah di dalam makan, namanya bukan makan jamaah, nama itu mungkin walimatul urus, mungkin akikah, tapi makan bersama, nah makan berjamaah. Berjamaah dalam sholat, saya bilang, nama sholat itu bukan sholat jamaah, nama sholatnya sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Nama berjamaah dalam sholat, tapi nama sholat itu bukan jamaah, nama sholatnya ya duhur, asar, maghrib, dan seterusnya subuh. Kemudian berjamaah dalam usaha, namanya mudorobah, namanya musyarakah, koperasi, NP, PT. Berjamaah dalam usaha. Berjamaah dalam kesatuan umat Islam sedunia, namanya berkhilafah. Maka talzamu jama'atul muslimin takdiruhu talzamu khilafatal muslimin. Bukan karangan Abdul Qadir Baraja, karena Nabi bilang, oleh karena itu Nabi bilang khilafah ala minhajin nubuwah, bukan jamaah ala minhajin nubuwah. Saya mau tanya kepada penanya tadi yang ada di sana, saya bilang, tolong kasih tahu dalilnya, ada nggak jamaah ala minhajin nubuwah? Tolong sekarang dikeluarin. Yang saya tahu cuma khilafah ala minhajin nubuwah. Barangkali saya saking bodohnya jadi nggak tahu. Ada nggak? Ternyata tidak ada. Maka saya bilang berjamaah dalam kesatuan umat tidak ada jalannya kecuali pemimpinnya Nabi atau pemimpinnya khalifah. Jadi sistemnya an-nubuwah zaman Nabi, sistemnya khilafah setelah Nabi. Maka Nabi bilang khilafah ala minhajin nubuwah. Maka sekarang nggak ada yang mau nanya lagi tentang jamaah itu kenapa dikarang nama Khilafah Muslimin. Karena sudah saya terangkan. Dikira karangan saya. Saya bilang saya menginginkan orang kembali kepada Quran dan Sunnah, lalu saya ngarang juga sih, berapa artinya dengan yang lain-lain, sama saja jadinya. Inilah yang sudah terjadi. Maka sekarang saya bilang sama Pak Muhyiddin Hamidi, Fadol Pak Muhyiddin, umumkan kekhalifahan, sudahlah antum sudah jadi imamnya, kita mau taat lah, antum sudah lama, gitu. Ya tapi itu tadi karena sudah diumumkan jamaah muslimin jadi pula ya sudah, itulah yang jalan ya Pak. Tapi harapan kita tidak boleh putus asa kan, tidak boleh pesimis, optimis lah. Ini skenario Allah belum jalan. Kalau sudah jalan nanti hotel ayam udah benas, ada masanya itu nanti. Kalau masanya mau naik, rame kita nyari di mana nih beli kercis ini, kereta mau jalan nih kan. Ini kan masih mesinnya belum tersetel, keretanya masih nongkrong aja kehujanan, kepanasan, yang beli kercis masih malas. Satu saat nanti, maka jangan menganggap musuh yang lain-lain itu, jangan. Kita yang PKS ini merasa bersaudara dan merasa dekat. Alhamdulillah ada orang di dalam sana untuk memperingati orang-orang nongkrong di sana itu. Untuk paling tidak bertanya, mana bagus aturan kita daripada aturan Allah. Kalaupun dia tidak jawab, gue nyampekin gitu aja lumayan. Kan? Jadi kita senang saja. Ada skenario-nya, kita tunggu gitu. Saya Mawan Sudraman. Ya, saya lulusan dari seorang akademisi dari S2 UIN Jakarta. Ya, alhamdulillah kamu juga ya. Alhamdulillah. Kita sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan juga khalifah yang luar biasa dengan minhajun nubuwahnya. Beliau sangat rapi dalam menata pemerintahannya. Malah setiap perjanjian-perjanjian ataupun pertemuan-pertemuan baik dengan berbagai macam kelompok, suku maupun kafir, Yahudi dan lain sebagainya, itu sangat tertulis gitu kan. Malah terakhir ada dinamakan wasiqatul hurriyah al-amah gitu kan. Ada wasiqatul hudabiyah dan lain sebagainya gitu. Yang ingin saya tanyakan biar tidak kemana-mana gitu. Tadi Ustadz menjelaskan awal berdirinya sampai sekarang itu sudah melakukan berbagai macam pertemuan baik dengan organisasi-organisasi baik organisasi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,
Tapi saya tidak menemukan Pak Ustadz, mohon maaf ya, secara tertulisnya gitu. Pertemuan itu tanggal berapanya. Maksud saya adalah ini kan begitu luar biasa, tujuannya begitu mulia untuk li'ilah kalimatillah, khususnya itu untuk mensosialisasikan khilafah fil ardh, biar lebih sikoh gitu kan, biar lebih umat ini percaya terhadap apa yang telah kita sampaikan. Karena kalau misalnya ini nanti tidak tertulis, pertama juga sudah menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ini akan menjadi kebohongan publik gitu kan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangkan tim pemimpin haji, benar nggak dia ngomong gitu kan, repot itu. Kalau ada tulisannya kan, nah kadang-kadang yang pertemuan ini dianggap tidak penting, paling dianggap popularitas saja. Yang ada tulisannya, yang isi-isinya, yang mengenai maklumatnya, mengenai kerja-kerjanya itu semua aturannya tertulis semua, sampai dilarang merokok, orang yang berarti muslimin itu ditulis, yang praktek-praktek, yang hubungan kesana kemari ini, ya memang kita tidak terpikir. Artinya seperti saya keliling-keliling ini dari tulisannya, sudah begini bubar sudah nanti. Tapi kalau sudah mengenai materi kerjanya nanti baru itu harus ada data administratif yang baru kita laksanakan gitu. Tapi dengan usul tadi, nah kita nambah ilmu, nah itu lagi kurang kita kan. Nah itu kita nambah ilmu. Kapan kita tidak ada tangganya? Tapi tahu semua orang juga, karena saksinya ratusan bukan artinya puluhan. Setiap pertemuan masing-masing membawa anggota ratusan yang ada, jadi disaksikan orang banyak. Jadi kita tidak merasa penting ditulis-tulis lagi, nah itu sebabnya ya. Tapi itu ternyata masih kurang ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemudian ada sekarang Ilyas Muhammad Ar-Rifai Al-Hashimi Al-Husaimi Al-Quraisy tahun 1993 memproklamasikan kekhalifahan di dunia ini. Begitu rupanya dia baru tahun ini membaca maklumat kekhalifahan lewat internet. Kan kalau kayak dunia kita kalau keliling sana kan nggak cukup waktu. Internet kita manfaatkan kan, terus dibaca rupanya. Ada juga orang London menghubungi saya. Saya senang sekali bahwa antum telah membuat kekhalifahan. Mudah-mudahan khilafah ini khilafah alamin hanya nubuah ya akhi, kata dia. Terus macam-macam lah. Saya benar-benar tuh menanggapinya dengan serius. Anda bilang tapi pelang khilafah muslimin belum ada di London. Oleh karena itu mudah-mudahan antum, saya bilang, memulainya di situ. Wah insya Allah Anda mau memulainya. Terus putus malam lewat teleponnya tengah malam jam 12 lebih. Itu sudah. Nah, tahu-tahu ada cerita lagi lewat internet bahwa dia telah membaca maklumat khilafah muslimin. Kami sudah tahun 93 memaklumatkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh khilafah muslimin juga. Kami begini sudah ada di 50 negara. Wah begitu. Jawab saya. Kalau begitu kapan kita bisa ketemu untuk mempersatukan umat yang banyak ini? Tanyain. Nah, ada sekarang itu bakal ada Quraisy-nya kan? Jadi orang-orang bawah hadis Quraisy cocok lah. Jadi saya juga mau bisa aja cocok aja, saya enggak. Yang penting ada saja. Kalau enggak saya alhamdulillah. Kalau saya berat, pemimpin itu berat, bukannya enak. Nah, kecuali kalau pemimpin mau menipu itu enak. Kalau pemimpin mau jujur itu berat. Jadi sudah jawabnya, ya kami kalau bersedia khilafah muslimin berdialog, kami siap akan kami utus. Jawab saya bilang, kapanpun hari ini atau besok, kapan Anda mau datang, itu selesai. Kita akan serahkan sama dia kalau memang betul. Soal kita punya pertanyaan, sebab kerja jamaah khilafah itu bukan kerja pribadi, dia kerja jamaah itu ada struktural tertentu. Dijangkau nggak struktural itu untuk memanage umat itu? Pengamanannya bagaimana, anunya bagaimana, dan seterusnya kita bertanya. Jadi tidak begitu saja kan? Kalau betul mampu, kita kasihkan sama dia. Terus apa jawabnya? Begitu kalau dia support dan dia agreement pada satu ketetapan untuk musyawarah ke Indonesia, kami persilakan antum, please come here to our home. Dijawabnya,
impossible. Jadi waduh lebih tidak mungkin. Nah ini rupanya keadaan. Nah jadi saya pikir, jadi bukan jamaah Syria atau Hizbullah atau yang lain, banyak lah Syria, tapi Syria belum menunjuk ya. Terus dia juga belum diakui oleh Syria. Sementara di London tadi, kenapa tidak nyatu ke dia? Sementara dia sudah di luar negeri, malah larinya di Khilafah. Padahal dia di London. Ya orang London yang tidak bisa bahasa kita kan? Ya orang London itulah. Jadi saya bilang, cuma gimana nih caranya? Ini kejadiannya sebagai suatu pengalaman. Buat sekarang yang positif, seluruh orang sekarang yang tadinya tenang-tenang, nggak ada cerita khilafah. Dengan kita maklumat kekhalifahan muncul khilafah. Nah itu kan suatu yang kita syukuri. Cuman hadis Rasulullah dengan keadaan sekarang saya ingat, safasatakunul khulafa fayaksurun, nanti akan banyak khalifah-khalifah itu. Jadi dengan jawab tadi Al-Hashimi tadi, Al-Quraisy tadi impossible, jadi saya bilang shadaqar Rasul. Banyak dulu, kalau sudah banyak khalifah-khalifah, ada 100 lah atau 40 lah, kumpul di masjid ini dan di ini Pama di ruangan ini. Antum semua khalifah tentu ikhlas. Setelah Isya ini kita bermunajat, bila perlu tidak usah tidur, atau tidur sebentar, bangun lagi tengah malam, munajat kepada Allah. Habis sholat subuh besok, kita pilih satu di antara khalifah-khalifah ini menjadi seorang Amirul Mukminin. Saya pikir satu hari kalian selesai. Tapi dunia telah mempeloporinya, mengumpulkan untuk kesatuan umat Islam serta Turki Utsmani hancur, umat Islam berkumpul. Ada puluhan kali ada kita tulis itu. Tahunnya kita tulis karena jelas apa kumpul. Yang kumpul itu bukan khalifah-khalifah, yang kumpul itu ketua umum, pimpinan organisasi, presiden negara, majelis ulama, kiai mubalik. Yang kumpul itu atas nama umat Islam. Baru bicara khalifah nggak jadi. Coba yang kumpul tuh khalifah, apa yang mau dipikir? Pilih salah seorang. Kalau enggak berarti tidak benar kalian tidak ikhlas. Nah, jadi kan, maka mungkin itu tahapnya sekarang ini. Jadi kita berdoa mudah-mudahan cepat di sana. Jadi khalifah biarlah banyak. Kalau sudah banyak kan enak. Ada 40 dunia ini kumpul sini. Bersatu, oke, siapa? Si Fulan. Ah sudah. Ada di semua negara itu. Masing-masing punya kekuatan. Hai Amerika, jangan main-main dengan umat Islam. Begitu dia main kita sikat. Tidak usahlah umat Islam sekarang melihat ini pakai senjata. Kita perintah saja oleh khalifahnya semua orang Islam. Tidak usah yang perempuan. Kalau anak-anak boleh ikut, tapi yang laki-laki semua. Semua warga khilafah pergi ke Israel itu kencing di sana. Tenggelam di Israel, langsung kalah. Apalagi bawa senjata. Begitulah hebatnya kalau umat Islam bersatu. Tapi ini proses ya. Kita besar hati aja. Jangan ada kita ini menganggap musuh orang di luar kita. Seperti PKS. Kadang-kadang orang PKS itu bukan beliau. Anak buah itu namanya macam-macam kan, termasuk juga warga khilafah kan. Kadang-kadang bencinya sama khilafah. Saya bilang ngapain kamu? Ya sudah, kamu kerja di sana sudah. Kalau belum setuju, diam-diam jalan sana, peringatin orang sana kan. Gitu. Jadi kita enggak. Cuma kan namanya yang di bawah ini surat tengkar sendiri, pimpinannya ada enak di atas. Dia tengkar di bawah pentung-pentungan. Itulah kerjaan. Karena dipengaruhi oleh kepentingan. Nah ini khilafah tidak ada urusannya dengan politik-politik, nggak ada. Ada datang Menteri Agama MUI, utus 2 kali, utus orang tamatan Mesir juga, saya lupa namanya. Datanglah menemui saya, bertanya apa ini khilafah. Ujung-ujungnya bagaimana, ini banyak ya, yang penting saya kemukakan. Bagaimana tentang pemilu, memilih siapa ini, khilafah ini? Nah itu yang terakhir ya, pertanyaan yang paling penting itu. Barangkali PKS juga itu penting sekali itu pertanyaannya. Memilih siapa ini khilafah ini, PKS bukan gitu kan. Yang lain juga begitu. Jadi saya jawab sama MUI, Menteri Agama yang mengutus utusan itu. Ada tulisannya kalau di sana, ada data tamunya, namanya, ada jelas. Tapi kalau yang diusulkan tadi belum, mudah-mudahan ke depan kita sana. Jadi saya jawab, wah bagaimana ya kalau dijawab ini, repot menjawabnya nih. Mau mendukung siapa ini? Saya bilang kita mendukung PKS, orang PDI yang Muslim ada jadi orang khilafah, mana dia?
Kita dukung PDI, orang P3 jadi warga khilafah marah dia semua. Jadi khilafah ini tidak dukung mana-mana. Itu tidak diurusan khilafah, itu urusan pribadi. Terserah sama pribadi, tanggung jawab sendiri kepada Allah semua. Kalau khilafah suruh ngurusin itu, aduh saya bilang kita dimarahin orang. Untung PKS orang PDI marah, untung PDI orang P3 marah, untung P3 orang PPR marah. Saya bilang tadi di sini ada semua, dukung Muhammadiyah, NU ada di sini. Semua ada di sini, walaupun tidak atas nama organisasi, atas nama pribadinya kan, bebas kan. Jadi saya bilang kita tidak bisa ngurusinnya seperti itu. Maka kita umumkan Khilafatul Muslimin tidak ada hubungannya dengan organisasi apapun di muka bumi ini. Maka hubungannya kepada setiap dada muslim dimanapun dia berada. Boleh dia Golkar, boleh dia PDI, boleh dia apa saja, PNS, polisi, tentara, FPK, dan itu ada. Bukan tidak ada. Yang polisi ada, yang tentara ada, yang apa ada, tapi pribadi. Kalau organisasinya enggak. Karena kita hubungannya dengan setiap dada orang beriman. Sebab ayatnya bunyinya begitu. Ya ayyuhalladzina, organisasi macam-macam. Kan tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atir rasul aulimirikum. Jadi kita hubungan kepada setiap dada orang beriman. Tidak kepada yang lain. Itu mudah-mudahan menjadi teman-teman pendukung nanti yang kemudian nanti pada saatnya Allah sudah skenario-nya pada beli kerja semua, siapa yang didapat itu terlindas semua gitu, kereta di jalan. Nah, mudah-mudahan ya baik, betul aja ya. Baik, silakan ya. Yang saya pertanyakan, apakah tanggapan dari pemerintahan Malaysia sendiri setiap ada terbentuknya Mas'ul dan Mulkuro di sana, di setiap negara selain pun di Malaysia situ? Ya, mungkin pertanyaan saya segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, waalaikumsalam. Memang pemerintahan di suatu negeri itu memang berbeda-beda kebijaksanaannya. Ada yang keras sekali